RRI Kanal Perempuan dan Anak. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Dan tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah kembali kami hadirkan dialog Hai Bali Kengken. Dan kita akan berbincang membahas radio antar penduduk Indonesia Rapi Wilayah 09 Buleleng yang siap dukung Pemkab dan masyarakat Buleleng di bidang ekonomi. Dan nanti kita akan berbincang bersama Ketua Rapi Buleleng Bapak Gede Antara, Ketua Panitia Pelantikan Pengurus Lokal Buleleng Bapak Nyoman Artajaya, dan juga bersama Ketua Lokal Buleleng Bapak Nyoman Pasak Sugiatnyana. Nah, terkait topik kita pendengar, Anda bisa bergabung juga bersama kami di line telepon 0362246444 atau bisa mengirimkan WhatsApp-nya di 081139999790. Radio antar penduduk Indonesia. Nah, ini memang diharapkan tidak hanya berperan dalam mengkomunikasikan aktivitas sosial seperti kebencanaan di masyarakat, namun juga berperan sebagai kanal komunikasi pemerintah. Mungkin Anda masih ingat di bulan Februari lalu kita sempat berbincang juga bersama Rapi, saat itu akan dilaksanakan pemilihan begitu ya, ada musyawarah pemilihan dan sudah terbentuk nampaknya saat ini. Kita ucapkan terima kasih dulu. Iya, kita ucapkan selamat dulu ya yang sudah hadir juga Ketua Rapi Buleleng saat ini Bapak Gede Antara. Selamat pagi Pak Gede. Selamat pagi. Sekali lagi selamat untuk kepengurusannya sebagai Ketua Rapi Buleleng saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih juga sudah hadir di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hadir pula Ketua Panitia Pelantikan Pengurus Lokal Buleleng Bapak Nyoman Artajaya. Selamat pagi Pak Nyoman. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Wah, ini Ketua Panitia Pelantikan Pengurus Lokal Buleleng. Berarti nanti akan ada pelantikan pengurus lokalnya ya Pak Nyoman ya? Betul, itu kita nanti rencana akan laksanakan tanggal 9 Juli. Ya, kita tetap kerjasama dengan pihak RRI, pinjam wantilan di sini untuk biar bersinergi, biar lebih dekat, lebih sayang, dan lebih romantis. Oke, luar biasa. Nanti kita tanya-tanya juga ini terkait dengan kepengurusan lokal Buleleng. Karena hadir pula Ketua Lokal Buleleng Bapak Nyoman Pasak Sugiatnyana. Selamat pagi Pak Pasak. Pagi. Hadir kembali di RRI. Kangen tidak ini Pak Pasak? Sangat. Acara-acara dialog seperti ini memang ngangen nih. Baik. Biasanya di keanggotaan Rapi begitu ya, menyuarakan informasi-informasi antar anggota Rapi dan untuk masyarakat tentunya kita bersinergi juga dengan RRI ya Pak Pasak ya. Betul. Tapi kami ingin mengetahui juga ini terkait dengan kepengurusan Rapi saat ini begitu ya. Berarti dari Februari lalu ya Pak Gede ya. Ya, ini apa yang berbeda Pak? Mungkin dari program begitu Pak untuk saat ini? Yang berbeda seharusnya tidak ada. Oke. Cuman yang disempurnakan begitu yang ya? disempurnakan itu yang ada. Jadi kami berusaha dengan terbentuknya kepengurusan baru, kami bisa lebih memberikan perbaikan secara administratif, keuangan atau kebendaharaan, juga planning daripada yang menjadi keputusan daripada musyul kemarin, yaitu Komisi A, B, C itu semua punya target mereka. Jadi mungkin salah satunya adalah kami ingin mendapatkan sebuah sekretariat. Saat ini belum ada ya berarti. Nah, itu yang sangat menyedihkan bagi kami. Betul. Biasanya kumpulnya base campnya di mana selama ini Pak? Kalau untuk saat ini kita sih tidak kekurangan tempat base camp untuk kumpul-kumpul. Tetapi yang resmi kami pakai sebagai sekretariat adalah kantornya Pak Man sendiri nih. Oke. Saya minjam ini kepada Ketua Panitia selaku juga dia wakil Ketua 1 di organisasi Rapi 09 Buleleng. Baik. Seperti itu. Baik, sekretariatnya mungkin ini sudah sampai mana ini progresnya begitu kalau untuk adanya sekretariat? Kalau sekretariat sih progresnya itu ya cuman kita mendirikan sebuah plang saja itu sudah cukup bagi kami, karena fasilitas sudah ada, sudah lengkap semua, internet, komputer, beserta anggotanya sudah ada di sana sebagai karyawannya Pak Ban sendiri. Jadi sudah lengkap. Jadi kalau ada secara administratif ada surat menyurat apa sudah ada yang terima. Jadi jam kerja sudah ada yang menunggu. Gitu. Tapi kendalanya selama ini apa Pak sampai belum ada sekretariatnya? Kalau pengalaman yang sebelumnya kami, saya kan ikut juga dalam kepengurusan yang sebelumnya. Kami sudah, saya kan ikut juga dalam kepengurusan yang sebelumnya. Kami sudah, saya kan ikut juga dalam kepengurusan yang sebelumnya. Kami sudah, saya kan ikut juga dalam kepengurusan yang sebelumnya. Kami sudah, saya kan ikut juga dalam kepengurusan yang sebelumnya. Kami sudah, saya kan ikut juga dalam kepengurusan yang sebelumnya. Kami sudah, saya kan ikut juga dalam kepengurusan yang sebelumnya. Kami sudah, saya kan ikut juga dalam kepengurusan yang sebelumnya. Kami sudah, saya kan ikut juga dalam kepengurusan yang sebelumnya. Kami sudah, saya kan ikut juga dalam kepengurusan yang sebelumnya. Kami sudah, saya kan ikut juga dalam kepengurusan yang sebelumnya. Kami sudah, saya kan ikut juga dalam kepengurusan yang sebelumnya. Kami sudah, saya kan ikut juga dalam kepengurusan yang sebelumnya. Kami sudah, saya kan ikut juga dalam kepengurusan yang sebelumnya. Kami sudah, saya kan ikut juga dalam kepengurusan yang sebelumnya. Kami sudah, saya kan ikut juga dalam kepengurusan yang sebelumnya. Kami
kita sudah berusaha mengajukan sebuah permintaan, proposal ataupun apa, itu belum mendapat tanggapan. Jadi semua mentok di pemerintah daerah. Oke, semoga tahun ini ada begitu ya, agar ini lebih mudah-mudahan. solid begitu Betul. keanggotaan rapinya, agar tidak nomaden lagi. Mungkin kemana harus tujuan, dan masyarakat mungkin yang ingin bergabung kembali atau Ya. ingin bergabung juga kemana harus dituju begitu, agar Betul. jelas juga Mungkin begitu. kami bisa tambahkan Nggih. ya, perkenalkan saya Nyoman Artejaya selaku di samping selaku ketua panitia pelantikan, kami juga di pengurus yang baru sebagai wakil ketua 1 di bidang organisasi. Nah, sesuai dengan hasil rapat yang tadi dijelaskan oleh Bapak Ketua bahwa kami di bidang organisasi terutama di Komisi A itu harus punya sekretariat. Ya, bagaimana caranya? Untuk sementara untuk mengakali dan mensiasati itu kita kerjasama dengan dengan anggota, ya kebetulan yang anggota itu adalah salah satunya adalah saya sebagai wakil ketua 1, kemudian kami ada kantor di Jalan Gatot Kaca 10 yang banyak disupport juga oleh, ya kebetulan beliaunya ada perusahaan, ya kami punya perusahaan PT Mahatmajaya yang bergerak di bidang listrik, ya kami adalah dulunya yang bekerja di sosial, lembaga sosial masyarakat, sehingga kami merasakan bagaimana susahnya mencari sekretariat, kemudian pendanaan. Betul. Nah, komitmen kami lah untuk bisa jalan sehingga surat menyurat dan administrasi itu bisa kami dukung. Ya. Nah, saat ini yang jelas rapi, sekretariatnya sekarang adalah Jalan Gatot Kaca 10 Singaraja. Oke, nanti langsung di sana dulu ya. Dan selain sekretariat, Pak Gede, mungkin apa lagi ini yang menjadi program unggulan berarti begitu ya di tahun ini? Baik, selain sekretariat, kami juga programnya salah satunya yang sudah terrealisasikan. Selama ini kita belum terdaftar di Kesbangpol, karena itu bagian jalan daripada kita mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah. Itu satu. Terus tujuan kenapa kami harus bisa mendapatkan sebuah bantuan, karena kami segala kegiatan itu tidak luput dari sebuah biaya kan. Biaya hanya untuk memfasilitasi kami, bukan di bidang upah atau apa, karena kami adalah organisasi nirlaba. Nah, kalau kami sudah kuat di dalam kondisi atau status di pemerintahan itu, dan kami dianggap ada misalnya atau diakui, walaupun kami sebenarnya sudah diakui di pemerintahan pusat, ya tentunya target kami adalah selanjutnya berkonsentrasi pada kegiatan yang sentralnya sudah berpusat di Buleleng. Apalagi ini lokal Buleleng, Pak Man ini punya tugas Ya, yang berat. ya. Karena kami akan mensupport pemerintah daerah Kabupaten Buleleng untuk memajukan, baik memberikan secara fungsi kami adalah memberikan informasi, bantuan komunikasi. Mungkin itu yang bisa kami berikan kepada pemerintah daerah, apalagi saat ini kan zamannya pemilu, akan ada pemilihan umum. Ya. Sebenarnya kami juga bisa membantu Bawaslu, KPU, kalau kami diperkenankan atau diminta juga untuk melancarkan itu, gitu, Pak. Oke, bersinergi dengan pemerintah begitu ya. Iya. Tapi saat ini sudah terdaftar jadinya di Kesbangpol. Sudah, Sudah, dan kami berarti. sudah punya sertifikatnya. Kebetulan kami bawa tapi lupa ini. Kalau bisa kami tunjukkan sebenarnya. Sudah ada di mobil tapi lupa kami bawa. Baik. Jadi sudah terdaftar. Dan itu juga memiliki kekuatan hukum juga jadinya begitu ya. Betul, itu dah yang tujuan kami sebenarnya. Dan itu beberapa keputusan dari di Muswil kemarin juga. Jadi kami harus terdaftar sebagai organisasi di Kabupaten Buleleng tentunya kan. Dan kepengurusan yang sekarang itu akhirnya Pengurusan lokal. Iya. mencetuskannya begitu ya, Iya. dan mewujudkannya ibaratnya begitu. Seperti itu. Baik, selain sudah terdaftar, sudah begitu, terkait program-programnya mungkin Pak, apa yang menjadi fokusnya saat ini? Lokalnya. Kalau programnya saat ini adalah yang satu kan sudah ya, kita secara administrasi ke pemerintah. Yang kedua adalah
kami punya permasalahan sekarang masalah kepengurusan lokal. Jadi kami harus membentuk atau melantik atau mengadakan musyawarah untuk kepengurusan lokal, dan beberapa sudah melakukan musyawarah lokal dan pelantikannya nanti tanggal 9 ini. Tapi ada beberapa lokal yang belum siap. Mungkin karena ada permasalahan yang dari kepengurusan lama juga tidak tahu, tapi kami sudah berusaha untuk menyusun daripada tim biar bisa menyelesaikan itu. Ya, selain itu barangkali perlu ditambahkan oleh Pak Ketua nanti bahwasannya karena kita bekerja di frekuensi dan wilayah kita luas, antara satu personal dengan yang lainnya tidak Betul. nyambung, kita berencana untuk bisa meminta izin mendirikan RPU seperti itu, nanti biar dilanjutkan oleh Pak Ketua gitu. Oke, baik. Betul. Apalagi di masing-masing kecamatan yang ada di Buleleng, ibaratnya begitu ya Pak ya? Betul. Kita kan ada 9 kecamatan ya. Betul. 9 kecamatan, jadi tidak semua bisa dijangkau dengan fasilitas yang diberikan dari Rapida. Jadi dari Balmon juga dia memberikan 4 fasilitas. Jadi seluruh Romeo Delta 1, seluruh Romeo Delta 2, dan seluruh Romeo Delta 3 dan 4. Itu nama-nama pemancar ulangnya, Iya, RPU-nya iya, gitu. iya. Diistilahkan seperti itu. Iya. Kebetulan kita mendapat bagian di seluruh Romeo Delta 3. 206. Jadi di sana masih terbatas. Jadi wilayah-wilayah justru yang kami anggap itu rawan terhadap bencana, kecelakaan, jalur-jalur munduk, terutama Kecamatan Banjar lah. Itu belum bisa semua terjangkau. Makanya kami ingin seperti yang Pak Man bilang tadi adalah, dan sebagian juga teman-teman mengharapkan kita bisa membangun sebuah fasilitas. Tentunya kan paling tidak kita harus mengikuti aturan juga. Apa kita bisa mengajukan nanti dengan modal, misalnya kalau kita didukung pemerintah, kita bisa mempunyai sebuah fasilitas yang bersertifikat. Oke. Karena itu sangat penting sekali. Biar lebih kenceng lagi nanti Iya. ya. Satu suara ibaratnya begitu ya. Nanti ada tuh Ria pada Tower, semoga itu bisa juga. Ya, dapat kami Di seperti Buleleng itu. begitu ya. Nah, terkait dengan kepengurusan lokal. Nah, ini ingin ke Pak Nyoman Artajaya dulu Niki. Pak Nyoman sebagai Ketua Panitia Pelantikan Pengurus Lokal Buleleng begitu. Berarti nanti untuk lokal Buleleng, untuk Kecamatan Buleleng, atau bagaimana maksudnya Pak Nyoman? Mungkin bisa kami jelaskan kenapa kita membentuk kepanitiaan pelantikan pengurus lokal. Nah, pada prinsipnya bahwa semua lokal itu harus berdiri sendiri. Mereka membuat suatu acara pelantikan di masing-masing lokal. Kami selaku pengurus wilayah mendapat undangan untuk menyaksikan, memberikan arahan, dan nantinya akan dari pihak wilayah itu akan mengeluarkan SK untuk kepengurusan yang baru. Nah, cuman sekarang mungkin gregetnya berbeda, mungkin mereka harus bersama dan sebagainya, mengingat masih ada sisa-sisa lah pandemi COVID ini. Nah, sehingga pada yang lalu-lalu itu pertemuan-pertemuan itu agak sulit kita laksanakan, mengingat ada aturan tidak boleh berkumpul dan sebagainya. Nah, dari teman-teman lokal, setelah mereka melaksanakan musyawarah lokal masing-masing, nah kemudian terutama dari lokal Buleleng mempunyai inisiatif agar dilaksanakan pelantikan pengurus baru itu secara bersama. Nah, kenapa hal itu muncul ya? Satu, tingkat kebersamaan kita harus tingkatkan lagi. Ya. Kedua, masalah tentunya karena kita di nirlaba, masalah biaya. Nah, dengan demikianlah kami mempunyai inisiatif, terutama yang lokal Buleleng punya inisiatif. Mari kita bersama, di samping untuk temu kangen, ya juga bercandaria sambil kenal yang baru dan sebagainya, sehingga kami artinya di pengurus lokal Buleleng menyadari harus itu dilakukan pelantikan secara bersama-sama. Nah, kami dari wilayah Buleleng ya tentunya akan sangat antusias dan sangat mendukung hal itu seperti itu. Nah, sehingga terbentuklah
kemudian kita undang dari wilayah untuk mengadakan pertemuan di sekretariat baru yang di Jalan Gatot Kaca itu. Kita undang per tanggal 22 Juni untuk sebenarnya bagaimana acara yang mau didirikan. Nah, diputuskanlah di sana bahwa wilayah dari pengurus wilayah atau pengurus yang ada di wilayah Singaraja yang punya domisili Singaraja ikut terlibat. Nah, terbentuklah adanya di sana musyawarah mufakat. Ya, kami kebetulan ada di Singaraja, ya ditunjuk dan didaulat untuk menjadi ketua. Nah, di sana kemudian kita bentuk kepengurusan yang kebanyakan notabene adalah hampir semua pengurus lokal yang kita libatkan. Nah, di sana baru terbentuk kemudian kepengurusan, urusan inti, ketua, wakil ketua, sekretaris bendahara. Nah, beliau-beliau itu akan membentuk seksi-seksi, kemudian mereka akan melaksanakan sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Baik. Dan agar satu tujuan, satu visi misi, ibaratnya begitu, satu suara juga begitu ya. Ya, itulah bentuk kebersamaan Rapi. Ya, setelah pandemi dulu mungkin lewat radio saja gitu. Sekarang biar pernah temu kangen juga begitu. Nah, Pak Nyoman Pasa, Pak Pasa ini sebagai ketua lokal Buleleng, berarti Pak Nyoman kepengurusan dari tahun yang akan nanti akan dilantik begitu ya ibaratnya ya. Betul. Yang akan dilantik apa Pak Man? Yang mungkin menjadi progres ke depan begitu ini terkait dengan lokal Buleleng. Ini kalau saya pribadi saking cintanya dengan organisasi Rapi gitu. Padahal setelah 2 periode yang dahulu sebenarnya saya ingin istirahat gitu. Tapi karena sampai dicari ke rumah. Masih dibutuhkan kontribusinya berarti gitu. Sudahlah gitu. Akhirnya begini. Buleleng, Kabupaten Buleleng pusatnya kan di kota Buleleng seperti ini, Kecamatan Buleleng. Akhirnya anggota kita yang terbanyak juga ada di kota seperti itu. Jadi memang membutuhkan sebuah sumbangan pemikiran yang lebih lah agar teman-teman ini betul-betul terdata, kemudian kontribusinya di kota kita sangat harapkan memberikan suatu informasi, apalagi nanti kita menjalin kerjasama dalam kegiatan yang akan datang seperti pemilu yang sudah dekat. Nah, ini akan kita bekali teman-teman di kota khususnya agar semua daerah liputan RRI Singaraja yang tidak terpantau. Kami tadi juga sudah lapor, kebetulan dipanggil oleh pimpinan. Kita akan kembali mengadakan kerjasama untuk bisa memberikan kontribusi pelaporan hasil pemungutan suara, sehingga kita menjadi yang terdepan menyampaikan informasi. Dan termasuk RRI kan karena tenaganya kurang, tidak mungkin bisa meliput semua 9 kecamatan di Buleleng. Jadi teman-teman kita di Rapi karena tersebar di seluruh pelosok seluruh Buleleng, nanti itu kita manfaatkan tenaga mereka untuk bisa memberikan laporan, memberikan kontribusi, sehingga kerjasama seperti tahun 2014 kemarin bisa kita ulangi lagi, dan itu sinerginya sangat-sangat bagus. Dan teman-teman pada saat hari H nanti kan biasanya kita on, mudah-mudahan juga tahun depan seperti itu, pemilu on dari pukul 6 pagi sampai jam 6 sore kalau tidak salah, atau nanti ditambah atau dikurangi, kan kita lihat situasinya. Nah, dari kurun waktu siaran itu kontribusi Rapi, anggota Rapi di Buleleng satu itu memang kita akui cukup lumayan gitu. Nah, nanti akan kita tambah yang ada di luar Kecamatan Buleleng. Kita juga akan memberikan pembekalan kepada mereka bagaimana caranya memberikan kontribusi laporan seperti itu, sehingga bukan terbantu sih sebenarnya RRI, tapi bisa memaksimalkan gitu, memaksimalkan kerjasama yang akan kita jalin. Tadi kita juga sudah lapor ke pimpinan, dan beliau juga sudah ACC, tinggal melanjutkan saja secara administratif ataupun bagaimana nanti tindak lanjutnya di lapangan seperti itu. Nah, kontribusi kerjasama ini tentu akan sangat memberikan nuansa beda tampilannya RRI ke depan, karena saat-saat seperti itu pasti RRI nomor 1 dimonitor oleh masyarakat. Itu kita akui dari tahun ke tahun, bahwasanya kalau ada event-event yang besar seperti ini, RRI akan selalu menjadi nomor 1 bagi mereka seperti itu. Mungkin dapat juga dari lain, kita kan tidak tahu seperti itu. Yang jelas
saingan kita sekarang internet gitu. Iya. Media online banyak gitu. Selain Tidak makanya bisa dipungkiri itu teknologi. makanya RRI harus meningkatkan kualitasnya dalam memberikan pelayanan informasi seperti itu sehingga pendengar kita akan tetap memantau RRI Singaraja seperti itu. Nah, di kota nanti kita akan coba membuat katakanlah pertemuan, kita berkumpul, kita memberikan pembekalan pelan-pelan kepada teman-teman, termasuk mungkin nanti di kecamatan lain karena masih ada ketuanya, nanti akan kita sinergikan seperti itu, karena respon seperti ini dari beberapa ketua lokal juga sudah ada gitu. Kita saya selaku mantan orang dalam di sini tentu dari ilmu yang kita punya siap memberikan pembekalan sehingga nanti ketika mereka terjun ke lapangan, oh betul loh konsep 5W1H dipakai seperti itu. Karena selama ini saya monitor di laporan teman-teman kan tidak lengkap, 5W1H-nya tidak jalan sehingga kita sering meragukan laporan teman-teman. Nanti itu kita tekankan tetap memakai konsep 5W1H karena itu memang secara internasional seperti itu diakui. Kalau satu unsurnya tidak ada, kita berhak meragukan info kevalidannya seperti itu. Kalau masalah cepat sih teman-teman Rapi cepat begitu ya, apalagi solidnya antar anggota begitu. Tapi kalau untuk anggota-anggota Rapi, apakah semua terdaftar, Pak Man? Kalau untuk Buleleng dan mungkin di Rapi wilayah 09 Buleleng begitu, keanggotaannya mungkin ada data begitu terkait dengan anggota yang terdaftar begitu? Ada terdaftar, ada semua. Karena itu mungkin sekretaris kami yang punya datanya semuanya. Jadi semuanya itu sudah karena di dalam satu teknologi jangan kan kita buka di dalam aplikasi di HP aja itu akan terlihat. Itu aplikasinya Sapa Rapi namanya. Kalau kita sebut 1028 kan istilahnya kalau di Rapi Juliet Sulu 14 BIC itu akan muncul nama Pak Wan Sugiatnya ini. Baik. Berapa anggota sih Pak kalau di Buleleng? Buleleng ya? Banyak ya. Banyak kita 500-an ada. Ya. Ada ya. Masing-masing di kecamatan anggap. Kalau kecamatan Buleleng ada sekitar berapa? 60-an ya. Sudah terdaftar. Yang kecamatan Buleleng saja begitu ya. Berarti kalau yang di Banjar lebih kurang sekitar 40 sekian. Artinya yang saya sebutkan itu adalah yang sudah mempunyai call center dan sudah terdaftar dan berhak untuk memberikan berita ke luar. Artinya kalau teman-teman yang belum mempunyai call center, artinya mempunyai terdaftar, itu mereka tidak akan berani memberikan informasi dan mereka akan kerjasama dengan yang sudah mempunyai call center. Nah pada dasarnya keanggotaan itu sekitar 500, cuman yang sudah berkonser, artinya terdaftar itu adalah mungkin masing-masing lokal itu rata-rata lah dengan 40 anggota. Seperti itu. Baik. Istilahnya seperti ini, resmi tidak resmi dimaksudkan tadi oleh Pak Man itu anggota Rapi yang sudah punya call sign seperti ini namanya, kodenya itu sudah resmi. Tetapi yang belum baru calon gitu. Nah, calon inilah kita harapkan segera membereskan administrasinya, mendaftarkan diri sehingga yang bersangkutan cepat mendapatkan call sign seperti ini namanya gitu. Syaratnya kalau untuk anggota baru gimana Pak Man? Gampang aja sebenarnya. Sangat mudah. Kalau di Rapi itu sangat mudah. Jadi mempunyai KTP tentunya kan. Terus punya nomor telepon. Mungkin kita email. Jadi yang bisa berserta pas foto. Pas foto itu sudah cukup. Dan satu jangan lupa surat pernyataan. Jadi ini banyak sebenarnya rekan-rekan yang mungkin minim ya informasinya. Surat pernyataan bahwa beliau bisa mengikuti aturan yang sudah ditetapkan di Rapi. Karena itu kadang-kadang kan kita saya tidak menyatakan iya, saya tidak menandatangani bahwa saya menuruti. Jadi biar tidak ada suatu pelanggaran yang pembangkangan sifatnya. Nah itu
Gampang sekali dan yang terakhir ya itu kita membayar pajak tentunya. Ada Jadi juga. bayar pajak kita SDPPI itu membayar sekitar 150.000. Ke sisanya adalah ke organisasi, jadi dari nasional, pusat, terus daerah, wilayah, terus lokal atau kecamatan. Jadi totalnya adalah 500.000 Oke. Itu per anggota. per anggota, per maksudnya satu. sekali masuk saja atau tiap tahun atau? Kalau kita sih tiap 4 tahun ini. Oh, oke. 4 tahun 4 tahun masa berlaku. Masa berlaku nanti ada pembaruan lagi begitu ya. Betul, sangat ringan. Jadi bukan berubah sih. Kalau kita tidak lambat dalam kepengurusan ya 1028 itu tetap. Jadi tidak ada perubahan. Baik. Dan kalau untuk di Buleleng, ini kan Rapi wilayah 09 Buleleng siap mendukung Pemkab dan masyarakat tentunya di bidang ekonomi, dan itu juga diharapkan oleh PJ Bupati yang waktu pengurusan waktu Februari juga itu disampaikan. Tapi bagaimana bentuk dukungannya nanti seperti apa begitu? Nanti mungkin ini minta penjelasannya, tapi sebelum itu mungkin kita sapa pendengar dulu. Bapak mohon izin. Di line telepon, selamat pagi Pro 1. Juliet Zulu 14 Alpha Delta Victor. Oke. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ada yang mengenal kodenya? Ayo, masih dicari ini kodenya. Nang Beon. Iya. Beon katanya. Ini tertawa dah. Tertawanya ini dah kangen banget, lama enggak bertemu. Kalau saya biasanya panggilnya Nang Beon aja biar cepat aja gitu ya. Kalau dia Kak ya. Oh, Kak ya. Wih, berangkat be. Awalnya nyerah bejane. Wih, penembak jihitun kalau sedepon nih. Iya. Wih. Apa kabar Ade? Wih, amonian doge bekangguang bu. Masih aktif? Kartunya masih aktif? Begini nih. Nanti bakal ketakonang nih. Oh iya. Silakan. Dulungan perpanjang malu nih. Perpanjang nih. Anda sudah tahu kondisi saya ini. Lanjut. Wih, gede. Seger jangan seger. Sehat Bang, sehat. Sehat jadi. Ini Chandra aja lah aku nih. Ini gede be ya Chandra. Wih, Nra. Iya. Bingung hati nih. Kenapa? Itu iseng ngati ngalih semeton ini. Ya Nang, nanti suatu saat Nang biar bisa sampaikan mau ketemuan di sini di mana seperti itu. Ya kita ngomong kangen kau lah gitu. Wih, gampang, gampang. Iya. Raga jani dibet-beti mengoyong loh. Tapi tetap masih bisa dilalui kok. Wih, nyana saat dibet-beti Nggih. mengoyong. Silakan Nang Bion, silakan. Mayong saya ini saat Oh, posisi gitu. saya nih ya. Iya. Ya. Oke, selamat saja pengurusan baru ya. Iya. Selamat saja, selamat berjuang, semoga sukses ya. Baik. Apa visi misi kita nih, saling sosial kemanusiaan yuk. Iya. Ini dijaga baik-baik ya. Kita etika-etikanya berjaga baik. Ini di mata masyarakat, mata pemerintah nih, tetap dijaga dengan baik, kerjasama yang baik. Iya. Itu saya harapkan, apalagi situasi kondisi cuaca ekstrim saat ini, ya ekstrim banjir apa sebagainya ini, ya bencana dan sebagainya ya. Mari kita sama-sama berjibaku, orang menolong ya, saling bantu satu sama lainnya. Nah itu saja ya. Terima kasih banyak. Suatu saat nanti ke kedubungan Chandra nih. masih disimpan tuh. Iya. Ini disimpan. Ini. Iya Pak. Ini bagus Chandra. Masih tetap bagus sih. Jadi idola ya Pak. Idola sih. Pak Gus ya. Baik. Nah, amun tuh mau sampai jumpa ya. Terima kasih. Alpha Delta Victor. Santi. Alpha Delta Victor Nang Beon. Itu kodenya berarti ya. Iya. Setiap anggota memiliki kode unik tersendiri. Iya, seperti itu. Call sign. Call sign. Call sign gitu. Sebutannya call sign kalau di call Rapi sign. begitu. Iya. Dan mungkin masing-masing anggota yang sudah sudah lama mungkin yang seperti Nang Beo tadi yang rindu bercakap kembali, yang rindu berkabar lagi begitu. Kadang-kadang cuman kenalannya cuman satu. Pesawat rusak.
Antena sudah tidak ada gitu. Ya. Yang biasanya menjadi halangan kan antenanya. Kalau di Camat Petir ya sudah selesai, sudah seperti itu. Tapi masih bisa diperbaiki lagi ya, atau mungkin ada pembaruan lagi kan? Gitu. Artinya disuruh ganti lah. Tetap menjaga sosial kemanusiaan dengan Betul. baik. Tapi satu penelpon dulu, boleh mohon Oke, izin kita silakan, sapa dulu. silakan. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Kadek Karyane. Silakan. Juliet Sulu 14 Alpha Juliet November. Saya anggota Rapi loh. Oke. Ini mohon maaf Pak saya selaku apa di sini? Nanti akan kepengurusan baru Bapak sebagai ketua lokal Bulelengnya nanti. Ketua lokal Buleleng kapan musloknya itu Pak Pasek? Saya nanya itu. Musloknya kapan? Musyawarah Oke. lokalnya ya. Enggak, sebentar dulu jangan dipotong lah. Iya, Saya satu ngomong. Betul Ya. betul. Nanti itu bisa di darat disampaikan, tidak Satu usah Bukan, on air seperti interaktif ini. itu kan ngapain di darat Ya, kan ya. Ya, nanti kan di aja. frekuensi. Ya, baik. Kapan musloknya? Ya. Yap. Terus siapa yang memilih gitu? Baik. Kalau Oke. penunjukan itu melanggar ADART. Ya, baik, Cuman Pak. itu saja. Ya, ya. Kalau bilang kalau itu saya ketua lokal ditunjuk itu melanggar ADART loh. Iya, Oke. baik. Sangat melanggar ADART. Jadi Oke. tidak sah itu. Terima kasih. Selamat Baik. pagi. Ya. Selamat pagi Pak Kadek Karyana sudah. Dan untuk pendengar yang lainnya Anda bisa bergabung juga bersama Betul, kami nanti ya betul, di line telepon 24644 dan juga di WhatsApp-nya 0811 399 9790. Tapi sebelum ditanggapi kita jeda dulu ya pendengar. Nanti kita akan kembali dan nanti kita akan berbincang juga terkait dengan Oke. Radio Antar Penduduk Indonesia Rapi Wilayah 09 Buleleng yang siap dukung Pemkab dan masyarakat Buleleng di bidang ekonomi. Tetap di Pro 1. Mah, Pah, TV-nya kenapa ya? Kok nggak ada gambarnya? Terus ada tulisan layanan ini diblokir. Wah iya ya, Papa lupa udah tanggal segini belum bayar tagihan TV. Yah, gimana dong, Pah? Adik kan nggak bisa nonton TV dong. Adik, ya udah, Papa belum ada uang untuk bayar. Oh iya, mending adik dengerin radio aja, gimana? Nah bener tuh yang dibilang Mama. Lagi pula kalau dengerin radio, kita bisa sambil melakukan aktivitas lainnya, oke? Oh, oke deh. Mah, Pah, kalau gitu adik setel radio aja dah dulu. Ayo, dengarkan radio sebagai media informasi yang murah, mudah, dan bermanfaat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Bisa aja dia bakal itu jauh. Alaman gaya ada. Apa itu didengarkan? Kok kayak orang bertengkar? Duh, ibu ini kok ganggu aja sih? Ini emang anak-anak muda ini lagi bertengkar, Bu. Kok dengarkan orang bertengkar gitu? Matiin aja radionya. Atau cari frekuensi yang lain gitu loh. Itu radio apa sih ya? Kok menayangkan pertengkaran gitu? Waduh, ibu ini cek gawat ya. Emang engken ian iluh dengerin orang bertengkar. Loh, kalau kita ikut dengarkan tayangan pertengkaran-pertengkaran gitu, bisa-bisa kita ikutan suka bertengkar. Maya Gang, itu tayangan yang tidak mendidik. Nah, kita bisa melaporkan radio atau TV yang menayangkan konten-konten yang tidak mendidik ke Komisi Penyiaran Indonesia. Yeh, ternyata ibu pinter no. Padahal cuma gen ngil dari ibu rumah tangga. Banggai lo ngelah ibu kene po. Jika Anda menemukan konten acara yang tidak mendidik di TV maupun di radio di wilayah Bali, bisa Anda adukan ke Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali. Segala konten tayangan TV dan radio harus sesuai dengan P3 SPS, yaitu Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Sibuk banget bro, tuh handphone dipencet mulu dah. Iya nih, lagi kirim-kirim salam sekalian request lagu di radio. Seru juga loh. Beneran, jadul banget masih main radio. Radio nggak semua jadul kok. Mau kirim-kirim salam atau sekedar request lagu di radio via telepon, bisa banget. Bisa lewat WA, Facebook, dan Instagram. Cari aja di media sosial kalian RRI Singaraja. Ikuti perkembangan lagu, nuansa budaya, dan berita-berita terkini hanya dengan satu kali sentuhan. Eits, ada aplikasinya juga loh, RRI Playgo. Yuk hubungi marketing kita untuk cari tahu seputaran pemasangan iklan dengan Desri 085 338 912 111 atau Dewe 081 54 706 806.
The new mobile application RRI Playgo. Dapatkan fitur-fitur baru di New RRI Playgo. Daftarkan akun dengan nomor handphone atau email untuk menikmati semua fitur dan konten yang ada dalam aplikasi RRI Playgo. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh program jaringan RRI yang disertai dengan fitur live chat untuk berinteraksi dengan penyiar atau sesama pengguna. Dengarkan musik favorit melalui playlist dengan berbagai genre dan dekade koleksi kami. Simak berbagai siniar dan berita dalam bentuk podcast audio dan video. Dapatkan beragam berita terkini. RRI Playgo kini dilengkapi dengan fitur sosial media yang memungkinkan pengguna untuk saling follow, like, comment, dan sharing konten. RRI Playgo menyediakan fitur favorit sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses kembali konten yang disukai di menu library. Download RRI Playgo terbaru di Google Play Store dan Apple Store. RRI Playgo, play, enjoy. Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Anda masih bersama kami dalam dialog Hai Bali Kengken dan kita masih berbincang membahas radio antar penduduk Indonesia RAPI wilayah 09 Buleleng yang siap dukung Pemkab dan masyarakat Buleleng di bidang ekonomi. Kita masih berbincang bersama Bapak Gede Antara, Ketua RAPI Buleleng, ada Bapak Nyoman Artajaya juga sebagai Ketua Panitia Pelantikan Pengurus Lokal Buleleng nanti, dan ada Pak Nyoman Pas Sugiatnyana, Ketua Lokal Buleleng. Dan untuk para narasumber tadi juga sudah ada yang bergabung ya, ada Nang Beot juga di Mayong, ada Pak Kadek Karyana juga yang sudah ikut bergabung. Mungkin bisa langsung ditanggapi ini. Iya, untuk Pak Kadek Karyana, salam kenal ya. Nampaknya baru di RAPI, mudah-mudahan perkenalan ini akan berlanjut, selanjutnya bisa diakrabkan di darat kan seperti itu. Jadi setahu saya beliau juga baru bergabung di RAPI ya, karena kemarin nampaknya di atas gitu. Jadi bagaimana kondisi di atas, kondisi di bawah juga tidak terlalu jauh berbeda sebenarnya. Jadi kenapa sampai berpindah-pindah juga kita juga sudah tahu, karena banyak frekuensi, bukan karena apa-apa gitu ya. Salam kenal untuk Anda, mudah-mudahan nanti penjelasan lebih panjang lebar dari Pak Ketua bisa diterima, karena saya jujur memegang mandat ini juga Pak Ewuh kemarin sudah saya sampaikan, tetapi tentu dengan media yang dengan sarana yang sudah melalui mekanisme yang berlaku di organisasi RAPI seperti itu. Saya tidak akan berbicara panjang lebar menanggapi Anda gitu Pak Kadek Karyana, karena yang berhak memberikan respon nanti adalah Pak Ketua RAPI wilayah seperti itu, karena beliau yang menunjuk saya. Silakan Pak Gede Antara. Juliet Sulu 14 ETR, silakan. Baik, terima kasih ya. Buat Pak Kadek Karyana Juliet Sulu 14 Alpha Juliet November. Jadi saya anggap beliau sebenarnya senior, tapi di atas ya. Beliau sudah lama berkomunikasi. Jadi kami dalam menentukan sebuah sikap itu kan cukup berhati-hati. Kami berusaha menciptakan suatu kondisi yang tidak menimbulkan suatu image ya yang negatif. Jadi dalam memutuskan Pak Mang sebagai calon itu sudah melalui banyak proses. Saya sudah bernegosiasi dengan DPP OW, penasehat, dengan para pengurus juga, karena kami harus persiapkan itu sebelumnya. Nah, kebetulan kami punya juga grup WhatsApp. Jadi itu adalah aturan lokal kami. Kalau Anda sudah bergabung itu kita akan masukkan ke dalam WA grup keanggotaan itu. Nah, mungkin Pak Karyana dulu sempat masuk ya, tapi keluar sendiri ya. Baik. Jadi kami tidak mau mengganggu itu. Mungkin ada suatu yang beliau berhalangan atau gimana, kami tidak tahu itu. Jadi positif aja dalam berpikir. Jadi kita sudah melalui satu proses, karena untuk meminimalis daripada
waktu, karena kita juga semua pekerja ini. Kita bukan pengangguran. Jadi semua bekerja, bagaimana kita mengambil sikap biar rekan kita punya waktu bekerja, punya dalam berkegiatan organisasi, dalam memilih suatu satu jalan itu juga punya. Jadi kita melakukan musyawarah sudah dilakukan di grup. Walaupun kita tidak menginformasikan ke frekuensi, karena frekuensi yang kami punya adalah masih direct. Direct itu pun jangkauan kami itu terbatas. Nah, ada beberapa anggaran di anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu namanya muslok, musyawarah lokal. Jadi yang utama adalah kami melakukan musyawarah, bukan pemilihan. Kalau kita bisa musyawarah terlebih dahulu, memang itu dilakukan. Jadi kami juga sudah meminta beberapa pendapat dari Sekretaris Rapida, Ketua Rapida juga. Dan beliau, senior beliau menganjurkan, oh bisa Pak Di, bisa dilakukan itu. Jadi dan tentunya dengan kesepakatan dari para anggota juga begitu ya. Iya, karena itulah kami tetapkan berkoordinasi dengan pengurus. Jadi bukan anggota yang mengatur kami, tapi pengurus. Anggota yang menerima hasilnya. Gitu. Boleh kita sebagai manusia ya, boleh mengkritik sesuatu tapi memberikan solusi. Mungkin ini juga tujuannya diadakannya nanti tanggal 9 di Wantilan RRI Singaraja begitu ya, agar ada temu rasanya, bertemu lagi begitu ibaratnya ya, Betul. kangennya begitu. Kalau mau datang kan gitu ya. Siap. Kita siap dialog nanti lagi lebih lanjut gitu. Kalau Anda ingin hadir dengan beberapa pengurus, ingin berkomunikasi, silakan. Kita akan rapatkan, saya undang. Mungkin lebih intinya baik kita ngomong di depan, jangan di belakang. Nah itu nanti itu di kepengurusan ini ya. Dan tadi Nang Beyot juga menyinggung terkait dengan kartu yang diperpanjang begitu. Nah apakah ada solusinya begitu untuk masyarakat yang mungkin jauh, yang tidak bisa datang langsung begitu, bagaimana solusinya agar kartu bisa diperpanjang, keanggotaannya bisa tetap terjaga begitu? Nah ini dah yang kita sudah selesaikan untuk saat ini ya. Segala urusan untuk pengurusan 1028 itu kami berprinsip 1 kali 24 jam sudah selesai. Jadi secara administratif. Karena apa? Karena kami tidak boleh lagi mengulang sejarah lama yang kadang-kadang sampai 1 bulan, 1 tahun bahkan itu. Jadi salah satu program kita ini untuk kepengurusan sekarang. Jadi kalau untuk kepengurusan di lokal, sebenarnya orang yang mencari 1028 di lokal itu sudah bisa dilakukan. Karena apa? Pengurus lokal itu sudah dibekali bagaimana cara pengurusan 1028 itu. Akan tetapi, namanya kita organisasi sosial ya. Jangan terlalu menekankan sesuatu yang streng gitu. Jadi pengurus wilayah pun bisa membantu. Karena mungkin keterbatasan. Apalagi lokal kecamatan mungkin fasilitas tidak punya, internet tidak punya, komputer tidak punya. Jadi wilayah siap membantu. Agar dipermudah juga nantinya begitu ya. Nah kembali Henny ingin tahu, dan masyarakat juga ingin tahu bagaimana dukungan dari RAPI begitu untuk mendukung Pemkab, masyarakat juga. Ini kita kalau fokusnya di bidang ekonomi, walaupun di bidang lain juga begitu, kebencanaan sudah pasti RAPI terdepan ini untuk mengabarkan begitu. Kalau dari segi ekonomi seperti apa dukungannya dan bagaimana mungkin kontribusinya Pak? Baik. Kalau seperti dalam bidang ekonomi ya, kita kan yang jelas asasnya kita adalah radio komunikasi ya. Jadi memberikan informasi kepada masyarakat, baik sifatnya apapun, itu efeknya akan membangun. Apakah itu membangun sebuah
informasi yang sifatnya membangun sebuah desa, kemajuan sebuah desa, sehingga informasi-informasi yang sifatnya orang-orang di daerah belum terjangkau, kita bisa informasikan, dan itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi. Benar. Baik teknologi, semuanya berpengaruh. Ekonomi kan dari kita misalnya dalam teknologi sekarang menggunakan HP, kita berjualan bisa di HP. Kalau kita bisa memberikan informasi tentang, oh saya punya gini, gimana ya caranya? Gimana ya bisa saya mendapatkan itu informasi simple. Jadi kecil tapi pengaruhnya besar. Oh, beli saja di sana dengan harga murah, dengan kondisi bagus, memori sudah besar, sehingga dia bisa mencari solusi dan dia bisa pakai. Baik. Gitu. Dan melanjutkan yang tadi, kita ke depan ini kan akan membangun seperti topik kita, sinergi dengan pemerintah Kabupaten Buleleng. Nah, ke depannya kalau seperti yang sudah dikatakan tadi, bahwasanya kita sudah diakui keberadaan Rapi oleh Pemkab Buleleng. Nah, ke depan ketika ada kegiatan apapun yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Buleleng, kita akan selalu siap ada di dalamnya. Nah, tanpa komunikasi, tanpa penyebarluasan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pemkab Buleleng sama seperti RRI, tentu masyarakat tidak akan tahu. Nah, di sanalah kita masuk. Kita masuk ke celah-celah itu, sehingga kegiatan sekecil apapun yang dilakukan pemerintah Kabupaten Buleleng akan nyampe ke masyarakat pelosok. Karena seperti dikatakan Pak Ketua tadi, bahwasannya kekuatan kita itu di komunikasi itu jangkauannya melebihi dari sudah tidak diragukan lagi. Nah, apalagi nanti kita kerjasama dengan RRI seperti itu. Jadi informasi-informasi apapun dari kita bisa sunting atau kita sama dengan RRI, begitu juga sebaliknya, ada timbal baliknya seperti itu, saling memberi, saling menerima. Terutama juga nanti intinya, poinnya sekali adalah ketika pemilu yang sudah dekat seperti tahun 2024 yang akan datang. Itu penting, tanpa pemasyarakatkan sampai ke level yang paling bawah dilakukan, tentu kita khawatir informasi yang benar yang berkembang saat terjadi pemilu, terjadi pembiasan informasi yang sebenarnya tidak perlu. Nah, dengan terjunnya RRI bersama Rapi yang bergandengan erat, nanti sinergi ini akan memberikan warna, akan memberikan informasi yang valid kepada masyarakat seperti itu. Baik, agar tidak lagi ada hoax begitu ya. Betul. Dan kami tambahkan ya Mbak, jadi anggota Rapi itu setelah kami pantau dari segala bidang, dari pedagang, apalagi seperti itu, dari bengkel, tukang las, bahkan mungkin ya para pemangku, pandita, bawati. Jadi segala aspek ada di sini. Jadi kita kadang-kadang berkomunikasi, ada pendidikan juga di sana. Nah, pendidikan di sana akan membawa perkembangan pada jati diri masyarakat itu sendiri, mengetahui, menambah informasi sehingga pengetahuannya lebih banyak secara tidak sadar. Jadi itulah tujuan kami sebenarnya, mendidik masyarakat untuk berkomunikasi. Kalau orang sudah pandai berkomunikasi, sama dengan menjual sesuatu. Iya, baik. Dia terbiasa berbicara juga nanti antar komunitas. Betul. Begitu ya. Baik, luar biasa ini. Semoga dengan adanya Rapi, solidaritasnya tetap terjaga juga begitu antar anggota Rapi, dan tentu memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan tercepat begitu nantinya ya. Terakhir mungkin sebagai closing statementnya Pak Gede. Saya sedikit ke beliau. Silakan. Begini, anggota Rapi kita berharap selalu meningkatkan pengetahuan dan kualitas diri, masuk ke segala lini pergaulan sehingga tidak ada yang tertinggal. Kalau ada yang tertinggal pergaulannya, kita khawatirkan seperti teman kita yang satu tadi. Nah, ke depan gitu kita rendahkan diri, kita mau bergabung, mau menerima, terutama bisa memberikan masukan, bisa memberikan solusi, bukan hanya kritik. Itu mungkin intinya begini ya, untuk lebih bijaknya sebenarnya
Jadi kalau kita menjadi anggota RAPI, itu kan organisasi sosial. Kita harus membuang ego di sana. Jadi apa yang menjadi dasar daripada kita kan ego. Jadi kita harus, karena berbagai macam orang di sini, kita harus menerima itu. Jadi yang kita satukan adalah apa yang menjadi suatu kebersamaan, keputusan, misalnya visi misi kita apa. Itulah yang harus kita satukan, bukan ego kita. Di sini kita harus bisa mengendalikan diri, karena berbagai aspek masyarakat di sini ada. Nah, seperti itu. Jadi mungkin tadi ditanyakan endingnya ya. Saya berharap sih, mari kita membangun bersama-sama RAPI. Kalau kita sudah bersatu, bisa saling istilahnya mendukung, jangan mengoreksi, mendukunglah. Mengoreksi itu kita lakukan di internal kita masing-masing. Jadi mendukung apa yang kita programkan, apa yang kita kerjakan, sehingga kalau kita sudah mensupport semua rekan-rekan pengurus apa dan sebagainya, kita pasti Tungkare Buleleng maju, RAPI maju juga. RAPI maju juga. Iya. Baik. Memang sih RAPI sama dengan RRI ya, kerjanya ngomong ya. Tapi ngomongnya yang benar gitu, yang berujung pangkal gitu. Jangan ngomongnya ngawur seperti itu saja intinya. Ya, Pak Nyoman Arta Jaya, silakan Pak Nyoman, mungkin sebagai closingnya Niki, apa yang ingin disampaikan Pak Nyoman? Terima kasih. Untuk RAPI tetap jaya, RAPI ada, RAPI semangat. RAPI semangat, luar biasa. Bapak silakan, mungkin ada terakhir Niki. Ke pemerintah. Iya, nanti ke depan seperti tema kita tetap akan berusaha melakukan pendekatan dengan Pemkab Buleleng. Paling tidak sinergi kita, sinergi kita segera jalan, karena saat ini pemerintah kan sedang gencar-gencarnya tetap melaksanakan pembangunan dan lain sebagainya seperti itu, dan event-event regional, nasional sudah di depan mata. Nah, sinergi ini segera bisa terwujud, itu yang akan kita kejar dulu sehingga kita bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat. Itu penting. Ya, itu pentingnya juga begitu ya. Apa yang menjadi program pemerintah itu agar diketahui juga oleh masyarakat, agar tidak menjadi bias di masyarakat begitu ya, agar programnya agar tersampaikan dengan baik begitu. Karena biasanya program yang disampaikan nyampe ke bawahnya itu kadang lempas begitu. Itu yang harus diluruskan juga ini. Baik, terima kasih banyak karena ini RAPI bahkan sudah terdaftar di Kesbangpol. Berarti dari segi hukumnya sudah jelas. Dan nanti program-programnya juga ada kontribusinya dengan pemerintah juga begitu ya. Dan semoga segera ada sekretariat yang benar-benar ini nggak numpang lagi ya Pak ya. Baik, tetap solid untuk RAPI wilayah 09 Buleleng, dan juga tadi slogannya apa Pak? RAPI Jaya. Terima kasih banyak Radio Antar Penduduk Indonesia RAPI wilayah 09 Buleleng yang tentunya siap dukung Pemkab dan masyarakat Buleleng di bidang ekonomi, dan bukan hanya di bidang ekonomi saja, di segala bidang ya. Dan terima kasih banyak Ketua RAPI Buleleng Bapak Gede Antara, Ketua Panitia Pelantikan Pengurus Lokal Buleleng Bapak Nyoman Arta Jaya, dan juga Ketua Lokal Buleleng Pak Nyoman Pasta Sugiatnyana. Terima kasih dalam dialog Hai Balik Kaiken pagi ini. Dan untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih atensinya dan tetaplah bersama kami untuk nyimak beragam informasi akan kami hadirkan untuk Anda. Saya Heni Batalia, terima kasih dan sampai jumpa.